Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini kita masuk materi suhu dan kalor. Kira-kira apakah kalor sama dengan suhu? Mari kita amati definisi suhu dan kalor. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Misal, kalian akan melihat berapa suhu tubuh kalian di medis, maka alat ukur suhu dinamakan termometer badan. Sedangkan kalor atau yang biasa disebut dengan panas itu didefinisikan sebagai bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan temperatur. Sedangkan skala suhu di sini ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, kira-kira apa definisi dari pemuaian? Zat dikatakan memuai, pada umumnya dia akan ketika zat itu dipanaskan akan memuai. Dan zat dikatakan menyusut pada saat zat atau benda tersebut didinginkan. Ada delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Ada delta A sama dengan rho kali A0 kali delta T. Ada delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Di mana untuk delta L, delta A, delta V itu adalah delta L-nya perubahan panjang, delta A-nya perubahan luas, sedangkan delta V-nya adalah perubahan volume. Masing-masing L0 itu panjang awal, A0 luas awal, sedangkan V0 adalah volume awal. Alfa, beta, gamma adalah koefisien muai panjang alfa, beta itu koefisien muai luas, sedangkan volume itu sedangkan gamma adalah koefisien muai volume. Gamma bernilai 3 kali alfa. Berikutnya akan kita lihat pemuaian zat padat. Di sini ada gambar panjang benda mula-mula sebuah batang L0. Setelah mengalami pemuaian, zat itu mengalami pertambahan panjang sebesar delta L dan akhirnya panjang benda menjadi LT, bukan L0 lagi. Nah, sehingga akan kita lihat L0 tadi namanya panjang awal benda, LT itu panjang akhir, delta L itu pertambahan panjang, T0 itu suhu awal, T itu suhu akhir, sedangkan alfa adalah koefisien muai benda tersebut. Nah, pemuaian pada zat cair. Di sini formulanya ada VT sama dengan V0 dikali 1 plus delta T. Sehingga kita lihat satu contoh soal untuk pemuaian zat cair. Air sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan dalam panci hingga suhunya 50 derajat Celcius. Berapa volume air setelah dipanaskan? Maka akan kita masukkan ke rumus umumnya bahwa VT sama dengan V0 kali 1 plus delta T. Sehingga menghasilkan 2,0126 liter. Berikutnya adalah pemuaian pada zat gas. Formulanya di sini ada VT sama dengan V0 kali 1 plus delta T. Maka formula dalam bentuk V1 per T1 nilai perbandingannya sama dengan V2 per T2. Contoh, sebanyak 2 liter gas bersuhu 27 derajat Celcius, berapa volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya mencapai 77 derajat Celcius. Maka akan kita lihat penyelesaiannya berdasarkan persamaan formula tadi. Ada V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sehingga akan kita kalikan silang. V1-nya 2, T1-nya 300, V2-nya dicari, T2-nya 350, menghasilkan 2,33 liter. Berikutnya, untuk perambatan kalor. Perambatan kalor melalui 3 peristiwa. Yang pertama adalah konduksi, yaitu kalor merambat
jika logam dipanaskan, tetapi partikel logam tidak berpindah, perpindahan kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergerak semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar. Formulanya atau persamaan umum yang ada adalah V per T sama dengan K kali A per L dikali T2 min T1 dengan keterangan A-nya luas penampang, L-nya panjang bahan, K-nya konduktivitas bahan. Ini contoh peristiwa konduksi. Ada sebatang batang, ada batang dengan panjang tertentu, itu diberi kalor di ujungnya, maka kalor akan merambat sampai ke pangkal. Delta T-nya adalah selisih suhu. Berikutnya perpindahan atau perambatan kalor yang kedua adalah secara konveksi. Terjadi pada zat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini bagian yang mendapat kalor, partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Demikian dan seterusnya, sehingga terjadi arus konveksi. Persamaan rumus umumnya V per T sama dengan H kali A kali delta T. A-nya luas penampang, hanya koefisien konveksi, delta T-nya adalah selisih suhu. Ini contohnya peristiwa konveksi. Kita memasak air dalam bejana, misalkan di bawahnya kita kasih kalor. Nah, itulah peristiwa konveksi. Yang terakhir, peristiwa perambatan atau perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi. Kecepatan sebuah benda meradiasikan energi atau persamaan Stefan Boltzmann. Delta H per delta T sama dengan E kali persamaan Boltzmann dikali A kali T pangkat 4. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.